Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis dengan topik mengapa mudah lapar. Karena asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah mengapa mudah lapar, karena asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis. Dan ini juga sebagai jawaban kepada subscriber setia yang punya akun BSA 87. Halo BSA 87 ya. Menanyakan, Pak, bagaimana ya saya setelah menderita ini cukup lama, sensasi yang muncul itu selalu mudah lapar seperti itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya angkat sebagai topik kali ini. Oke teman-teman, jadi penderitaan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis ini karena memang penderitaan yang eh, cukup kompleks ya. Jadi selain fisik kita juga terkena dampak ya, atau terkena sensasi yang sangat banyak. Nah, salah satu sensasinya yaitu adalah mudah lapar ya, mudah lapar. Nah, ini juga memang harus kita atasi supaya penderitaan kita berangsur-angsur menjadi membaik ya, dan akhirnya menjadi sembuh total. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini yang lebih penting lagi ketika kita ingin mengatasi sesuatu, maka kita harus melihat sebabnya dulu ya. Ketika kita menemukan sebabnya secara pasti, nah maka untuk keluar dari itu atau untuk mengatasinya ya kita mudah untuk mencari solusinya, dan insya Allah dengan sebab yang jelas, nah akhirnya solusinya juga bisa menjadi tepat begitu teman-teman. Oke, jadi selanjutnya ya saya ingin mengupas tentang permasalahan ini, yaitu kenapa bagi penderita asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis itu sering merasakan ya, sering merasakan yaitu sensasi mudah lapar. Padahal kita itu makan misalkan baru 1 jam, tapi kenapa sudah lapar kembali. Bahkan malam-malam juga ya, yang mestinya jam tidur itu juga kadang terasa lapar. Nah, ini juga pernah saya rasakan ketika dalam penderitaan pada masa-masa yang lalu. Oleh karena itu, saya ingin berbagi kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa mengatasi penderitaan teman-teman semua dengan gejala yang sama pada diri saya yang waktu itu pernah saya rasakan. Nah, intinya begini teman-teman, jadi sebab dan solusinya ya. Nah, ini ketika kita selalu merasa ini mudah lapar, ini
yang pertama ya, yang pertama ini sebabnya karena lambung sedang bermasalah gitu loh. Jadi lambung bermasalah ini memang karena ya asam lambungnya mungkin masih tidak stabil ya, mungkin selalu naik, atau bahkan kalau yang eh, parah itu bisa juga kadang lambungnya iritasi sehingga kadang selain mudah lapar juga kadang ada sensasi-sensasi yang lain seperti perih, kembung, sembelit, begah dan lain sebagainya itu ya. Tetapi dengan ada sensasi mudah lapar ini menurut saya ini sudah indikasi yang membaik. Karena apa? Pengalaman saya dulu ketika sedang posisi paling terpuruk ya, paling down waktu itu saya berat badan sampai kurang 10 kilo, kemudian kurus, pucat dan lain sebagainya, sama sekali tidak bertenaga. Nah, itu untuk apa? Perasaan perasaannya itu untuk makan itu tidak ada nafsu makan waktu itu ya. Justru kalau kita mau makan itu rasanya trauma. Trauma kenapa? Karena ketika makan, nah kemudian timbul sensasi yang begah, yang perih dan sebagainya seperti itu. Walaupun tidak makan juga sama saja ada sensasi itu gitu loh. Nah, ini ketika sudah sensasinya ini mudah lapar, maka saya katakan ini sudah lebih membaik. Karena ketika saya sudah hampir sembuh ya, hampir sembuh total ya katakanlah, ya sekitar sudah 60% ke sana lah ya. Ini sudah rasanya seperti itu. Jadi mudah lapar jadinya gitu, mudah lapar itu. Nah, ini artinya ini juga termasuk sensasi yang wajar karena lambung kita sedang bermasalah. Nah, solusinya bagaimana untuk mengatasi lambung yang sedang bermasalah? Ya terutama kita jaga pola makan lah ya, karena ini kan kalau kita berbicara lambung ini terutama secara fisik lah ya, secara fisik dulu. Nih itu kita harus mengatasi dengan misalkan pola makan ya, pola makan yang baik ya, yang bergizi, kemudian yang tidak kontra dengan lambung kita, tentunya biasanya masih menghindari pantangan misalkan ya. Nah itu juga harus hati-hati itu. Tetapi itu juga jangan ekstrim ya, karena sebenarnya makanan-makanan yang kadang kita pantang itu juga zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah ketika kita terlalu ekstrim mantangnya, nah nanti akhirnya tubuh kita juga akan kekurangan nutrisi atau zat atau vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu. Contohnya misalkan ketika kita mantang ya yang pedas-pedas, kemudian yang asam-asam. Nah, sebenarnya itu kan sumber vitamin C gitu. Tapi kalau kita ekstrim ya akhirnya kita kekurangan vitamin C, kan seperti itu logikanya. Nah, oleh karena itu silahkan disesuaikan dengan kondisi teman-teman ya, dengan kita mengurangi pantangan mungkin ya, tapi kira-kira di lambung ini tetap kondusif, artinya terasa nyaman. Nah, itu ya karena lambung kita bermasalah. Nah, karena lambung kita bermasalah sehingga ya di dalam pencernaan ini mungkin juga kurang sempurna ya, sehingga baru sebentar sudah terasa lapar. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini teman-teman ya. Jadi sebab dan solusi yang kedua karena kita kekurangan nutrisi gitu loh. Mengapa kekurangan nutrisi? Ya tadi karena lambung kita ada masalah ya, sehingga kadang kita makannya masih mantang ya, masih ada pantangan-pantangan, sehingga vitamin-vitamin mungkin kita juga akan kekurangan gitu. Contohnya kita menghindari makanan-makanan berlemak tinggi. Padahal lemak juga dibutuhkan itu. Nah, ketika
kita kekurangan nutrisi ya, apa itu vitamin, apa itu protein, apa itu karbohidrat dan lain sebagainya ya, baik itu kurang karena pencernaannya yang tidak sempurna maupun kurang dari makanan yang kita makan. Nah, ketika seperti itu otomatis ya dari lambung ini memerintahkan ke otak kita untuk membuat rasa lapar itu. Nah, maka dari itu sebab yang kedua ini adalah kekurangan nutrisi. Mengapa kurang nutrisi? Karena lambung kita bermasalah tadi. Kita makan juga serba salah gitu. Akhirnya ujung-ujungnya kita makan hanya sedikit gitu. Nah, walaupun misalkan kita makan banyak pun karena lambung sedang bermasalah, nah mungkin asupan yang diserap oleh tubuh itu juga berkurang banyak. Nah, maka dari itu intinya kita tetap masih kekurangan nutrisi. Nah, sehingga otak selalu memerintahkan, membuat kita seolah-olah menjadi rasanya itu lapar gitu. Tapi itu indikasinya bagus dan indikasinya lambung sudah agak membaik karena sudah ada rasa lapar itu. Yang jadi masalah kan ketika kita kurang nutrisi tapi tidak punya rasa lapar. Nah, itu yang lama-lama menjadi semakin terpuruk, menjadi semakin down itu. Oke teman-teman ya, nah maka dari itu solusinya karena kita kekurangan nutrisi ya kita cukupi saja ketika kita merasa lapar ya kita makan saja gitu. Tidak apa-apa, itu indikasi bagus gitu loh. Nah, makan yang standar aja. Kalau memang lambung sudah nggak masalah, itu makan standar aja. Contohnya ya kita makan nasi saja, tidak usah makan bubur misalkan. Kalau misalkan yang sedang terpuruk sekali kan pilih yang lunak-lunak ya, makannya bubur. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini kita makan nasi aja standar. Cuma mungkin untuk yang pedas-pedas, nah itu jangan dulu. Itu yang asam-asam juga boleh tapi sedikit aja. Nah, itu seperti itu. Nanti lama-lama nutrisi kita akan terpenuhi. Nah, akhirnya kita kenyang ya, tidak mudah lapar seperti itu, teman-teman. Oke ya. Nah, itu solusi yang kedua. Nah, kemudian sebab dan solusi yang ketiga, mengapa kita mudah lapar ya. Nah, ini karena juga gangguan psikis kita, teman-teman ya. Gangguan psikis kita terutama jadi kita masih ada rasa kecemasan ya dan masih ada pikiran negatif ya, itu. Nah, sedangkan rasa kecemasan dan pikiran yang negatif ada di jiwa kita, ini sangat menguras energi itu. Contohnya ketika orang itu tiba-tiba ketakutan atau kecemasan, itu otomatis badan itu menjadi lemas ya kan. Nah, lemas itu artinya energinya terkuras oleh siapa? Yaitu oleh tadi rasa cemas, rasa takut, rasa was-was, rasa khawatir, kemudian pikiran yang masih menganalisa negatif tentang sensasi yang ada di diri kita. Nah, itu menguras sekali energi. Sehingga walaupun tadinya sudah makan, itu akan melapar kembali begitu, teman-teman. Oke. Nah, ini solusinya bagaimana? Nah, solusinya ya kebalikannya, berarti kita mengurangi rasa cemas, mengurangi rasa khawatir, mengurangi ketakutan, mengurangi was-was, kemudian mencoba berpikir positif. Itu seperti itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita latih gitu loh. Jadi penderitaan ini memang harus kita latih sedikit demi sedikit. Nah, nanti lama-lama baru itu menghilang. Tapi tanpa kita latih, nah itu juga akan sulit untuk cepat berubah seperti itu. Karena ini adalah menyangkut ya karakter yang harus dibangun ya, harus dibangun seperti kejiwaan. Nah, itu memang
harus dilatih seperti itu teman-teman. Nah, cara ngelatih bagaimana? Nah, itu ada di ini apa ya, konten video-video lain yang sudah pernah saya share juga itu. Oke, ya. Nah, kemudian sebab dan solusi yang keempat, mengapa kita mudah lapar ya? Karena makannya kurang banyak gitu. Nah, maka kita cukupi aja. Makan kurang banyak dalam artian makanan yang sampai di lambung kemudian dicerna sampai terserap di dalam tubuh kita. Nah, ini permasalahannya kan karena di lambung masih ada masalah sehingga penyerapannya juga kurang gitu. Nah, oleh karena itu ya makan harus kita perbanyak. Nah, ini yang kadang menjadi kesalahan kita ya, ketika kita masih dalam penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis, kecenderungannya makannya sedikit ya, walaupun jam makannya sudah ditambah, misalkan tidak 3 kali tapi menjadi 5 kali. Tapi itu pun berdasarkan pengalaman saya tetap masih porsinya sedikit sehingga masih kurang. Dan logikanya orang yang sedang kena gangguan asam lambung degeneratif psikosomatis karena mudah lapar artinya kurang nutrisi, maka makan harus lebih banyak daripada orang normal. Nah, oleh karena itu melatihnya bagaimana supaya bisa makan banyak? Ya kita anggap saja seolah-olah diri kita itu normal seperti itu. Jadi makan jangan terlalu banyak mikir-mikir ya, pokoknya kita pandang bahwa makanan adalah obat. Ketika kita mau sembuh maka kita harus makan. Nah, semakin makannya banyak, energi semakin tercukupi, akhirnya kita menjadi cepat untuk sehat. Begitu teman-teman, oke ya. Baik ya. Nah, ini solusi sebab yang kelima ya, yang kelima. Kelima ini mengapa kita mudah lapar ya? Ini juga kadang dehidrasi. Dehidrasi itu kurang cairan lah, kurang minum ya. Minum itu harus ya cukup lah, minimal 8 gelas. Nah, ini minum yang bisa membuat rasanya kenyang ya. Lapar itu adalah minuman-minuman yang manis ya, manis. Makanya kalau misalkan teman-teman dalam satu hari itu minimal 4 gelas minum, nah paling tidak yang 4 gelas itu manis. Ya, bisa juga teh, tapi tehnya jangan terlalu kental, kemudian dikasih gula itu boleh, atau juga air putih dikasih gula juga boleh seperti itu. Nah, selebihnya dari itu baru air putih itu seperti itu. Nah, ketika minumnya juga sudah banyak, itu juga akan membantu seolah-olah perut ini menjadi tidak mudah lapar gitu. Bahkan kalau saya di saat di malam hari ya, malam hari itu saya nggak pernah makan besar ya, karena kalau makan besar itu takut nanti terjadi GERD ya, karena perutnya penuh nanti mudah naik asam lambungnya. Jadi saya kalau sudah jam 8 malam itu saya makannya lagi pagi nanti. Nah, itu tapi kadang malam kan merasa lapar juga. Nah, itu saya hanya minum yang manis. Biasanya saya pakai teh manis itu. Nah, itu sudah sedikit teratasi, tidak begitu lapar seperti itu. Akhirnya dipakai untuk tidur juga sudah mudah. Oke teman-teman ya, jadi cukupi minumnya itu supaya tidak mudah lapar, baik minum yang air putih maupun yang manis itu. Nah, kemudian yang terakhir ini teman-teman ya, jadi sebabnya itu juga karena kadang kita kurang istirahat. Contohnya kita kurang istirahat itu bisa karena kecapean ya, terlalu banyak kegiatan, bisa juga. Nah, akhirnya jam istirahat kurang. Atau karena di dalam penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis itu juga sering terkena insomnia ya. Jadi ada sensasi susah tidur ya. Nah, itu juga akan menguras energi juga karena kita nggak tidur-tidur. Nah, akhirnya menjadi rasanya lapar gitu.
Nah, oleh karena itu ya dicukupilah istirahatnya cukup, yaitu untuk tidur katakanlah 7 sampai 8 atau mungkin 9 jam juga lebih baik gitu. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan cepat sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.